Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Mohon maaf para jemaah sekalian, kita tergendala hampir setengah jam karena ada sedikit masalah Zoom Ustaz, sehingga Ustaz langsung diminta oleh tim langsung dengan Facebook. Mudah-mudahan suara Ustaz dan gambar dapat terang dilihat dan didengar seperti biasa. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, pelajaran kita pada pagi ini adalah nama Allah Al-Basir, yang Maha Melihat. Nama Allah Al-Basir, yang Maha Melihat. Pada sesi yang kedua nanti kita akan jawab lebih kurang 4 pertanyaan dari jamaah, insya-Allah. Okey. Pertama tentang tajuk nama Allah Al-Basir. Dalil tentang nama Allah ini sungguh banyak dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang antara lain, sila para jemaah yang ada buku lihat buku ini. Muka surat yang ke 239. 239. Al-Basir. Topik ini sebenarnya akan kita bahas minggu lepas. Tapi karena kita cuti, karena kurang sehat, Ustaz kurang sehat, maka topik yang sama kita bahas pada hari ini, nama Allah Al-Basir. Supaya kita lebih yakin, kita baca dulu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang nama Allah Al-Basir. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu. Wattaqullaha wa'lamu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah oleh kamu, annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu lakukan. Ayat ini seolah-olah memberi isyarat
Ketakwaan seseorang kepada Allah sangat tergantung sampai di mana pengetahuannya bahwa apa saja yang dia buat dilihat tindak tanduk dan gerak-geriknya. Mengapa pembantu dapat mengawal diri? Karena dia bimbang majikannya dapat lihat apa yang dia buat. Itu sebabnya pembantu tersebut akan jadi orang yang baik. Dia akan buat apa yang majikannya suruh. Dia akan jauhi apa yang majikannya larang. Macam itulah lebih kurang. Kalau takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Seseorang akan sampai ke peringkat takwa apabila dia sendiri tahu, sadar, mengetahui apa saja yang dia buat dilihat oleh Allah. Dan tentu saja penglihatan Allah luar biasa. Allah bukan hanya lihat zahirnya, tetapi Allah juga tahu apa yang ada di batin seseorang. Allahu Akbar. Ayat Quran penuh dengan rahasia-rahasia tersebut. Itu sebabnya kata Allah, "Wattaqullaha wa'lamu." Bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Wa'lamu. Dan ketahuilah olehmu, annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa saja yang kamu telah lakukan. Lihat, disinilah antara lain rahasianya. Mengapa dalam agama mengenal Allah itu merupakan perkara nomor satu, mengatasi segala-galanya. Itu sebabnya ada kata-kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah. Cara mengenal Allah antara lain melalui al-asma'ul husna, antara lain melalui ayat-ayat Quran. Ini yang kita bahas. Allahu Akbar. Itu sebabnya ketakwaan mustahil kalau kita hanya pandai baca Quran, walaupun dengan tajwid yang baik, walaupun dengan tarannum gaya yang sangat merdu. Tapi bila tidak faham Al-Quran, tak faham Al-Asma'ul Husna, walaupun Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu, tajwid yang bagus, walaupun Al-Asma'ul Husna dihafal, tapi sayangnya tidak faham makna setiap nama-nama Allah, sulit untuk mencapai derajat takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Kita tambah lagi dengan ayat 56 surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Apa kata Allah? Fasta'iz billah innahu huwas sami'ul basir. Mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau ingin diri ini mendapat perlindungan daripada Allah, mintalah kepada Allah perlindungan, protection. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita minta pada Allah supaya Allah bantu saudara-saudara kita di Palestin. Minta kepada Allah
Allah tahu apa yang diperlakukan oleh Zionisme dan konco-konconya terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Allah tahu, Allah lihat. Itu sebabnya Allah tolong. Itu sebabnya hari ini, sebagaimana yang Ustaz postkan di dalam grup, Israel sekarang bangkrut. Kata orang Indonesia, bangkrut. Israel sekarang ni bankrupt. Kata orang Malaysia. Ustaz sudah postkan satu berita gembira. Israel sudah lumpuh sekarang ini. Tapi itu tidak bermakna mereka mau berhenti. Sebab mereka mendapat sokongan daripada negara-negara besar. Tapi kita umat Islam jangan bimbang. Ada lagi yang lebih besar daripada kuasa besar di dunia. Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita tambah satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan lagi nama Allah Al-Basir. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'una aqraba ila ahadikum min unuqi rahilati. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wahai sekalian manusia, maknanya wahai para sahabat, rendahkanlah suaramu, jangan tinggikan suara kamu. Arbi'u ala anfusikum. Tak perlu terlalu memekik-mekik memanggil Allah. Sesungguhnya kamu tidak memanggil yang pekak dan tidak pula memanggil yang jauh. Allah Maha dekat dan Allah Maha mendengar. Dekatnya Allah terhadapmu lebih dekat antara dirimu dengan tengkuk binatang tungganganmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab yang menaiki kuda, yang menaiki keledai, yang menaiki onta. Kalau sedang menunggang onta, kuda atau keledai, bayangkan betapa dekatnya antara diri seseorang yang sedang menunggang dengan leher onta. Dekat. Kata Rasul, Allah lagi dekat berbanding itu. Lagi-lagi ada kata-kata basir. Allah Maha melihat. Sami'an basira, Allah itu mendengar lagi Maha melihat. Apalagi Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah sekarang, setelah kita tahu ada dalil tentang nama Allah Basir, yaitu Maha melihat, sekarang kita ingin perluaskan makna Allah melihat.
Apa makna Allah melihat? Innallaha basirun. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Hadirin dan hadirat, satu perkara yang perlu kita ingat. Sifat Allah boleh sama dengan sifat makhluk dalam lafaz, sebutan. Ustaz bercakap, al-ustazu mutakallimun. Allah juga mutakallimun. Dalam lafaz sama, tidak salah. Hanya saja beza dalam makna. Makna asalnya tetap bercakap. Tapi percakapan manusia tak sama sekali dengan percakapan Allah. Manusia bila bercakap terbatas percakapannya. Ustaz baru 18 minit bercakap. Sudah berpuluh-puluh kali Ustaz tarik nafas untuk meneruskan percakapan berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mutakallimun, bercakap-cakap juga. Tapi kata ulama akidah, bidunit tanaffus. Bidunit tanaffus. Bidun maknanya without. Bidun maknanya tanpa. Bidun maknanya dengan tidak. Bidunit tanaffus maknanya Allah bercakap tanpa bernafas. Beza dengan percakapan kita. Halus dan perlahan macam manapun percakapan, Allah tetap mendengar. Itu dari sudut pendengaran. Innallaha hayyun. Sesungguhnya Allah itu hidup. Wal ustazu hayyun. Sama-sama hayyun. Cuma sebagai adab kita tambah maha hidup untuk Allah. Dan maha itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Maha itu adalah diambil dari bahasa Sanskrit. Sanskerta, kata orang Indonesia. Bahasa Hindu lama. Dalam Al-Quran, Allah tidak sebut perkataan maha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu. Allahu hayyun wal ustazu hayyun. Sama. Dalam lafaz. Tapi beza dalam makna. Hidup ustaz bermula dari tiada. Sampailah keluar dari rahim ibu. Dan ustaz tidak lama lagi akan tiada. Itu kita manusia. Tapi Allah hidup, tidak bermula dan tidak berakhir. Itu maksudnya. Itu sebabnya makna al-basir. Bila ta'til juga tak. Cara melihat Allah kita tak tahu. Yang pasti melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Ini yang Ustaz jelaskan beberapa hari yang lalu. Kalau ada orang yang mengatakan bila kita tetapkan nama-nama Allah, Allah bersemayam di atas arash, Allah punya wajah, Allah punya tangan, lalu kita dituduh sebagai tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana makhluk ada jisim, badan,
Allah juga ada badan. Itu semua komen orang-orang yang tidak faham tentang keyakinan atau akidah salafus salih. Imam Malik sebagai contoh, imam yang diakui sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah itu sudah termaklum. Kita tahu. Karena Allah yang beritahu. Ada 7 ayat menyebut Allah bersemayam. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam kita jahil. Maknanya tak tahu. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib. Beriman Allah bersemayam itu wajib. Sebab Allah yang sebut dalam Al-Quran. Paling kurang 7 ayat. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah bersemayam bid'ah. Maksudnya, jangan tanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga wafat baginda, tak ada seorang sahabat yang bertanya bagaimana Allah bersemayam. Sebab Nabi dah sebut. Berdasarkan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan apapun juga. Itu sebabnya kita katakan nama Allah dengan nama makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, dalam ucapan, tapi beza dalam makna. Itu maksudnya. Dengan kata lain, tidak ada perkara gaib bagi Allah. Bagi kita ada perkara gaib, ada perkara nyata. Kita punya pasangan isteri, atau isteri punya pasangan suami. Nyata suaminya. Kita punya anak, kita punya cucu, nyata, nampak. Tapi banyak perkara yang kita juga tak tahu kerana gaib. Malaikat di kiri kanan, kita yakin adanya. Syaitan yang dipanggil qarin, syaitan pengiring, ada mengiringi setiap manusia. Kita tak nampak. Roh, kita yakin adanya roh, tapi kita tak nampak. Itu kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Yang nyata, yang gaib, clear. Allah boleh pandang. Allah nampak segala-galanya. Hanya saja bezanya Allah Subhanahu wa taala bila memandang orang-orang yang beriman, memandang dengan rahmatnya. Maksudnya memandang dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah pandang dengan penuh kasih sayang. Ustaz ulang sekali lagi. Allah memandang orang-orang beriman tak sama dengan Allah memandang orang-orang kafir. Allah memandang orang-orang beriman dengan penuh rahmatnya, kasih sayangnya. Tetapi Allah memandang orang-orang kafir dengan murkanya. Ekoran daripada kesayangan Allah memandang orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada orang-orang beriman di akhirat nanti agar mereka dapat melihat wajah Allah. Allahu Akbar. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling utama, mengatasi semua nikmat syurga. Dapat memandang Allah. Hanya memandang, ya. Tapi kita tetap tidak tahu hakikat Allah. Tapi orang-orang beriman tidak. Mereka tidak layak dapat melihat. Jangankan melihat wajah Allah,
Masuk syurga pun mereka tidak layak. Na'udzubillahi min zalik. Karena Allah murka dan mereka tidak dapat melihat Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya selagi hayat di kandung badan, pastikan kita menjadi orang yang beriman. Dijauhi daripada kekufuran. Untuk sampai ke peringkat itu, kita mesti hadiri majlis ilmu setiap hari. Sebagaimana kata-kata Imam Ahmad, hajatun nasi ilal akli wasyurbi marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia memerlukan makan dan minum 2 atau 3 kali dalam sehari. 2 times atau twice atau 3 times. Breakfast, lunch, dinner. Wa hajatun nasi ilal ilmi mislu adadil anfus. Tapi manusia berhajat kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Tak terhitung dalam sehari berapa kali kita tarik nafas. Sebanyak itulah perlunya kita kepada ilmu, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat menyelamatkan kita lebih-lebih lagi setelah kita mati. Dunia, alam barzakh, alam akhirat. Sangat perlu kepada ilmu. Terutama ilmu mengenal Allah. Di sini rahasianya. Hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan jenis-jenis penglihatan Allah. Allah melihat. Al-Basir itu nama Allah. Di dalam Al-Basir ada sifat Al-Basar. Melihat. Dan penglihatan Allah ada 2 jenis. Jenis pertama dengan makna Allah melihat apa saja. Walau sekecil-kecilnya sesuatu, Allah lihat. Dan yang kedua, ini juga tidak kurang pentingnya, Al-Basar dengan makna ilmu pengetahuan. Dalam bahasa kita Melayu, Indonesia juga sudah diakui penglihatan, pandangan juga membawa makna ilmu. Seseorang kalau berkata, dalam hal ini menurut pandangan saya, pandangan di situ dengan makna ilmu saya. Bukan mandang dengan mata saja. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kadang-kadang orang buta ilmunya lebih dalam daripada orang celik. Ustaz, waktu belajar di Madinah, Islamic University Madinah, rektornya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang selalu dipanggil dengan bin Baz. Rektor Universiti Islam Madinah.
Beliau juga pernah menjadi mufti Arab Saudi. Matanya buta, tapi beliau hafal Al-Quran. Kitab-kitab agama yang berpuluh-puluh jilid, dia hafal. Bila bercakap, bila kita tanya, apa hukum perkara itu? Dia jawab. Sambil menyebut rujukannya, referensinya. Lihat kitab anu, juz sekian, halaman sekian, sekian baris dari atas. Allahu Akbar. Sementara kita yang dapat melihat ini, ilmu kita tak sejauh itu. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, basar, melihat ini, dia membawa dua makna. Melihat dengan mata kasar, dan satu lagi melihat dengan mata hati. Yang kedua inilah yang disebut dengan basiratu ilmin. Penglihatan ilmu. Itu sebabnya jangan hina orang-orang buta. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak yang buta mudah menghafal Al-Quran daripada anak-anak yang celik. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kesan daripada iman kepada nama Allah Al-Basir. Apa dia faedah atau kesan positif jika kita beriman kepada Allah Maha Melihat? Di antara kebaikan beriman kepada nama Allah Al-Basir, Maha Melihat, adalah antaranya, akan mempertingkat martabat ihsan dan muraqabah manusia. Akan mempertingkat martabat ihsan dan muraqabah. Hadirin dan hadirat, sebagaimana kita sama-sama maklum, Islam, iman, ihsan. Tiga perkara yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu peringkat paling bawah. Bila mantap imannya, dia dinamakan mukmin. Bawah tadi Muslim. Bila akidahnya mantap, murni, dia dipanggil mukmin. Orang yang beriman ni boleh menjadi lebih tinggi lagi bila dia jadi muhsin, dari perkataan ihsan. Jadi ihsan ini, atau orangnya muhsin, maknanya orang itu ada iman dan Islam. Kalau orang itu mukmin, belum tentu muhsin, tapi dia Muslim. Dan ada pula peringkat Muslim, belum tentu sempurna imannya, apalagi ihsan. Okey, semua kita tahu rukun Islam yang 5 bila dimiliki namanya Muslim.
bila ditambah dengan rukun iman yang 6, dia akan menjadi mukmin. Tapi belum tentu orang mukmin itu jadi muhsin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa itu ihsan? Nabi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan maknanya kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Khusyuk, tumaknina, sebagaimana pekerja buruh bila di dekatnya dan dia tahu gerak-geriknya diperhatikan oleh majikan atau mandur, dia akan buat perkara yang disuruh oleh majikannya dengan baik. Karena apa? Dia merasa dirinya dilihat, dimonitor, atau paling kurang ada CCTV. Kata Nabi, ihsan ialah kamu berbuat atau beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, kamu yakin bahwa Allah melihat kamu. Itu sebabnya ulama akidah, ulama hadis membagi jawaban Nabi itu. Pertama namanya tauhidul ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat pada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Walaupun kita tahu kita tidak dapat melihat Allah di dunia ini. Semua kita, hatta para nabi dan para rasul, tak dapat melihat Allah di dunia ini. Cuma kata Nabi, jika kamu tidak dapat melihat Allah di dunia ini, kau sungguh yakin Allah melihat apa yang kamu buat. Nah, tauhid yang kedua ini namanya tauhidul muraqabah. Tauhid muraqabah. Maknanya kita yakin bahwa kita senantiasa dimonitor, dipantau oleh Allah. Bila itu sikap mukmin mukminah, besar kemungkinan dia akan jadi orang yang baik. Sifat inilah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidul ibadah atau nama lainnya tauhidul uluhiyah, dan yang kedua tauhidul muraqabah. Jadi andai kata dalam kehidupan seharian, selain kita ada tauhidul ibadah, beribadat hanya kepada Allah, kita juga merasa kita senantiasa dipantau dan dimonitor oleh Allah. Tak kira di mana kita sedang berada. Kita sedang berada di dalam keluarga, kita sedang berada di outstation, kita sedang berada di overseas. Kita akan jadi orang yang baik. Ini kelebihannya bila kita memahami nama Allah Al-Basir. Ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-105 dari surat At-Taubah. Apa kata Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, i'malu, bekerjalah, berbuatlah, beraktivitilah kamu. Buat. Niscaya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman melihat apa yang kamu lakukan. Bukan Allah saja, Rasul juga lihat. Orang-orang beriman juga lihat. Sebagai saksi. Dan kamu semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dan Allah akan memberitahu kamu apa yang kamu telah lakukan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat kita sampaikan walaupun hanya 45 minit. Tapi pemahamannya sangat mustahak untuk membolehkan kita jadi insan yang baik, insan yang bertakwa. Ingat, hanya orang yang bertakwa yang layak masuk syurga Allah. Sungguh banyak ayat Quran menyebut uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga menyebut dalam surat Maryam, tidak ada yang dapat melintasi titian siratal mustaqim kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat takwa sulit, kalau tidak kita katakan mustahil. Kalau orang tersebut tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Allah berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sukar Quran mau dijadikan pedoman bila Quran tidak difahami maknanya. Macam mana nak jadikan pedoman bila tak faham? Oleh sebab itu jangan bosan-bosan untuk belajar tafsir, belajar Al-Asma'ul Husna.